melakukan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset seperti itu. Jadi nanti aset apa aja yang kita punya, lalu pemanfaatannya untuk apa saja, nanti saya minta sumbangsi Bapak Ibu semuanya untuk memberikan sarannya terkait untuk sekolah kita bisa berkembang dengan aset yang kita punya. Jadi kita coba berpikir dengan berbasis aset, bukan berbasis masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bapak Kepala SMP 170 Bapak Sairi, yang terhormat Bapak Ibu Wakil, Ibu Fani Rosna, Bapak Tatang dan Ibu Sintiawan, serta perwakilan Bapak Ibu Guru, Caraka, staf tata usaha dan orang tua yang sudah bersedia hadir meluangkan waktunya di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk kita berdiskusi untuk menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau asset based community development, di mana sekolah kita itu punya aset apa aja sih untuk kita bisa berkembang. Dalam materi yang saya pelajari ada setidaknya 7 aset yang kita bisa inventarisir, lalu pemanfaatannya untuk apa. Nah, nanti saya akan minta Bapak Ibu mungkin memberikan sumbangsi sarannya. Misalnya di sini ada satu modal manusia. Nah, dari segi modal manusia, aset kita dari segi manusia apa sih yang kita punya? Jadi kita berpikir mungkin misalnya kita punya siswa-siswa yang berprestasi di bidang akademik atau berprestasi di bidang seni. Nah, itu asetnya. Lalu pemanfaatannya untuk apa di sekolah? Kemana arahnya? Atau misalnya punya guru-guru yang strata pendidikannya S2 sekian orang, lalu pemanfaatannya untuk pengembangan sekolah itu kemana? Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua ada aset modal sosial di masyarakat kita. Kita misalnya di sekitar kita ini ada sosial apa aja sih? Misalnya apakah dekat rembuk Betawi atau ada faktor apa di sekeliling kita yang kita bisa ajak kolaborasi sehingga bisa mengembangkan sekolah kita. Yang ketiga ada aset politik atau modal politik. Modal politik ini bukan politik praktis Bapak Ibu, tapi lebih kepada kerjasama untuk mengembangkan sekolah. Kayak misalnya kita bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk pencegahan tindak kriminal misalnya di tingkat sekolah, tawuran, atau bisa bekerja sama dengan puskesmas untuk kesehatan sekolah, UKS dan lain-lain, atau apalagi yang kita punya di sekitar kita. Lalu modal agama dan budaya. Nah, mungkin di sekitar kita ada modal agama yang bisa kita manfaatkan. Banyak tokoh agama di sekitar kita. Misalnya untuk Maulid Nabi kita kolaborasi dengan tokoh agama di sekitar kita. Atau mungkin ada budaya apa di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan. Apalagi kita P5-nya untuk yang pertama terkait kearifan lokal. Mungkin bisa kita angkat, kita kolaborasikan untuk mengembangkan sekolah kita agar bisa diterima oleh masyarakat atau lingkungan di sekitar sekolah seperti itu. Yang berikutnya ada modal fisik. Modal fisik ini yang bisa berupa bangunan, sarana, jalur komunikasi, mesin, air, jalan dan lainnya. Sekolah kita punya perpustakaan yang sudah bagus misalnya modal bangunannya. Atau mungkin akses ke sekolah kita ada di Triko dan lain-lain atau yang lainnya. Lalu pemanfaatannya untuk kemana? Untuk pengembangan sekolah. Yang keenam modal lingkungan atau alam. Seperti mungkin kita sudah punya kebun sekolah atau apa, lalu bisa kita maksimalkan, kita manfaatkan untuk mengembangkan sekolah. Yang terakhir adalah modal finansial, ya misalnya mungkin kita dari segi finansial menerima BOS atau BOP yang mungkin yang lumayan untuk sekolah negeri yang juga siswanya banyak karena terhitung siswa. Lalu pemanfaatannya untuk apa sih di sekolah kita seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin saya ingin minta saran dari Bapak Ibu, kepala sekolah, staf dan juga orang tua. Kira-kira dari ketujuh modal ini kita punya apa aja sih aset yang kita punya untuk dalam rangka mengembangkan sekolah kita. Baik Bapak Ibu semuanya, saya mungkin akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang bersedia menyumbang sarannya. Yang pertama kira-kira dari modal manusia nih. Ada modal manusia apa sih di sekolah kita yang bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan sekolah kita? Monggo pada Bapak Ibu, orang tua, staf dan lainnya yang ingin menyumbang saran dipersilahkan.
Saya dulu. Boleh. Baik, terima kasih Pak Nurul ya. Ini modal manusia ke modal SDM yang kita miliki. Saya kira di apa ya? Di 170 ini sebenarnya bagus. Yang pertama begini, masalah kelinearan ya. Artinya rata-rata guru-guru di kita ini adalah linear. Saya lihat banyak beberapa sekolah itu yang ya kurang begitu linear ya. Lalu yang kedua, kecukupan ya. Kecukupan. Kita kalau nggak salah kan kekurangannya cuma di guru prakarya ya. Dengan BK itu pun alhamdulillah kita sudah ya walaupun dapat 1 tapi lumayan ya kan. Karena di beberapa sekolah ini jadi masalah. Dan guru-guru yang lainnya rata-rata saya pikir ini sudah mengajar sesuai dengan latar belakang ijazahnya lah ya. Latar belakang ijazah. Saya kira ini bagus. Ini saya terus terang aja di 170 dalam hal ini saya agak nyaman ya. Waktu saya di sekolah yang lama itu guru olahraga misalnya. Guru olahraga itu cuma ada 1, itu pun waktu itu honor atau KKI lah ya. Padahal menangani anak sekian, akhirnya banyak guru-guru yang bukan guru olahraga dimanfaatkan untuk menjadi guru olahraga. Ini di sini tuh kan guru olahraga yang jadi momok ya, itu terpenuhi. Lalu SBK, betul kan? SBK yang jadi momok juga itu terpenuhi. Bahkan kita mengekspor guru olahraga dan guru SBK, ya kan? Nah, artinya apa? Bahwa ini adalah modal. Yang kedua, saya tidak memujikan di depan teman-temannya ya, atau teman guru. Etos kerja, saya perhatikan etos kerja guru-guru sini cukup mumpuni. Kenapa saya bisa berbicara gitu? Karena saya pernah menjadi kepala sekolah di tempat lain, masih di Kelapa Gading juga gitu loh. Artinya saya bisa merasakan, ya kan? Bisa merasakan etos kerja atau SDM di suatu tempat dengan tempat lain. Artinya saya tidak membandingkan, kan kebetulan kita sama-sama di Kelapa Gading gitu. Selain apa yang saya rasakan, juga saya mendapat cerita langsung. Nah gitu. Artinya cerita langsung dari teman-teman bahwa guru di 170 itu lain lah pokoknya dibanding. Nah itu berarti ini kan menunjukkan bahwa bukan saya saja yang menilai gitu kan, tetapi orang lain juga menilai. Artinya kekompakannya, etos kerjanya. Orang mengatakan gini, greget untuk memajukan itu nampak gitu loh. Nah, ya saya tidak usah menyebutkan yang lain adalah yang penting ngajar-ngajarnya bodoh anak. Ini yang merupakan menurut saya ini adalah modal ya, modal. Kalau tadi masalah modal keuangan ya, saya kira kalau itu mah kalau di DKI nggak terlalu. Ya kalau dibilang cukup. Kalau di DKI kan semuanya sama ya. Ya tergantung kepada jumlah murid kan. Tapi kadang-kadang kan begini, jumlah muridnya banyak, lahannya juga luas. Berarti kan pemeliharaan juga lumayan tuh, ya kan? Nah, kalau kita kan menurut pendapat saya ini sedang lah, artinya cukup lah dengan lahan segini, jumlah murid segini, artinya kita nggak ini. Kalau kata saya justru yang untung ini bukan kalau main untung, itu yang jumlah lahannya sedikit tapi muridnya banyak karena dipaksakan untuk pagi sore. Itu menurut pendapat saya ya. Karena Pak berarti kan secara tidak langsung satu ruangan dibiayai oleh satu ruangan berarti dibiayai oleh 72. Nah gitu kan ya. Nah kalau kita kan satu ruangan dibiayai oleh 36 siswa. Nah, artinya hal yang ideal lah ya, hal yang ideal. Ya kalau misalnya masih ada 1-2 yang masih terbawa pola lama itu biasa, itu merupakan suatu bukan tantangan ya, itu merupakan suatu yang perlu kita kembangkan. Mungkin di dunia ini yang sempurna gitu. Anaknya pinter-pinter, gurunya pinter-pinter, rajin-rajin, ya masih ada satu kebiasaan. Jadi itu kalau dari segi ini ya, dari segi apa itu? Manusia ya.
dan anggaran. Nah, kalau dari segi apa sosial, nah ini yang saya patut acungin jempol ini. Ini yang saya perhatikan sosialnya ini, nggak tahu sosialnya kebablasan atau tidak, tapi sosial sini saya akui memang orang tua ya, orang tua siswa yang begitu care, asalkan kita dapat mengolahnya ya kan, dapat berbicaranya dengan baik, dengan apa, saya pikir orang-orang tua di sini ya tidak 100% care ya, tetapi hampir sebagian care. Artinya ketika kita menyampaikan ada kegiatan ada ini asal kita menyampaikannya dengan baik, dan itu saya pikir bagi orang tua sini yang apa ya, yang peduli lah. Saya kira ini modal ya kan, modal artinya kita untuk bisa mengembangkan. Saya kira untuk sementara itu yang saya sampaikan. Mungkin yang lain monggo silakan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Baik Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang menyampaikan kira-kira modal yang kita punya dari ketujuh modal ini untuk mengembangkan sekolah kita itu apa aja sih? Gugun. Belum. Modal politiknya, modal agama. Apa ya? Gugun atau Guyur? Ya, itu mungkin bisa masuk modal. Juga dengan komite, dengan Babinsa, dengan saya Babinsa. kira harmonis ya. Pertama kan kita kalau nggak salah Pak itu pernah jadi pembina ya, Pak Sabut, Pak Is ya, Pak Is kan kita pernah jadi pembina, dan dia juga care. Kalau ada sesuatu dia juga sampaikan, jangan segan-segan telepon saja saya. Ini kan berarti menunjukkan bahwa kita care. Artinya apalagi kita ini kan suka dipakai itu juga ya, kalau lagi musim banjir dulu itu suka dipakai pengungsian. Ya, artinya kita cukup peduli lah sama teman masyarakat sekitar lah ya. Sama lingkungan kita ya. Oke. Baik. Ada yang ditambahkan dari Bapak? Kita bantu pengembangan yang di daerah Permai. Oh yang SMP itu buat itu yang punya kebakaran. Kita kan ikut dari sini ke sana. Oh iya. Iya, artinya kita sebenarnya punya banyak modal di sini yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan sekolahnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Semoga dengan aset-aset yang kita punya kita bisa maksimalkan untuk mengembangkan sekolah kita ke depannya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.